mengenai struktur. Struktur ini ya DKM diperlukan. Dengan adanya struktur ini nanti akan terlihat tugas dan fungsi kita selaku dewan pengurus yang anggotanya ya terdiri dari jumlah seksi-seksi. Makanya masjid yang boleh dikatakan kategori baik yang teladan sebetulnya dalam manajemen manajerialnya itu dibagi tiga pada dasarnya. Pertama, menangani tentang idaroh, ya, imaroh dan ruayah. Ya. Artinya apa? Dibagi tiga bagian itu masih menangani tentang perencanaan kegiatan organisasi manajemen, ya, sarana prasarana itu di idaroh. Ya, imaroh yang menangani tentang masalah agama, ubudiyah, pendidikan, sosial. Itu imaroh. Dan riayah adalah yang mengurusin tentang pemeliharaannya sarana prasarana kepunyaan milik masjid. Itu riayah. Itu artinya pada dasar dibagi tiga. Nah, dari tiga itu dikembangkan menjadi ya bidang-bidang lain, dikelompokkan berdasarkan kelompok masing-masing. Nah, ini loh kelompoknya umaroh. Nah, umaroh ada rombongannya nanti dipecah. Idaroh, ya, idaroh itu misalnya bedurung misalnya membuat perencanaan organisasi manajemen itu ada di idaroh. Nah, seperti seksi sapras misalnya itu di idaroh. Kemudian bagian khusus perlengkapan kaitan dengan pemeliharaan, ya, perlindungan termasuk itu kantip ada di riayah. Itu kira-kira. Cuman permasalahannya kalau cuma tiga garis besar itu nanti tidak menjangkau dalam masalah pemahaman dan tugas terlalu luas. Makanya space-nya itu dikelompok-kelompokkan lagi, dibagi menjadi, kita sekarang menjadi 6. Bahkan kalau idealnya sebetulnya bisa dikembangkan lagi seperti humas sosial. Sosial harusnya sendiri. Nah, namanya sosial ini, aduh, kalau kita amati banyak banget. Ya, humas, begitu juga humas. Humas ini menangani berbagai macam kegiatan. Bahasanya apa? Medianya, wartawannya DKM itu ada di humas. Kira-kira. Humas itu kegiatan semua, dari mulai kegiatan harian masjid, kegiatan ibudiyah, sampai kegiatan marbot bisa dipublish itu adalah melalui humas. Termasuk ini nih. Nah, humas juga harus tahu. Pun bukan sekedar tahu aja humas, bagaimana mengkondisikan suatu situasi ini bisa berjalan bagus, efektif, tepat sasaran dan tepat guna. Itu juga punya, jadi bukan taunya meliput uang, ini enggak, tetap dia juga turut memberikan pembinaan, arahan, masukan terhadap jalannya supaya bagus dalam suatu acara. Itu di humas. Nah, tugasnya. Lanjut. Nah, ini struktur. Ini struktur kita, saya buat demikian. Ketua DKM ke kiri itu ada pelindung penasihat. Garisnya kenapa putus-putus? Itu adalah garis dia koordinasi, sifatnya ibarat kata, ayo kita bantu, dia membantu, saling membantu, memberikan masukan, ya, saran, pendapat, perlindungan itu melalui perlindungan dan penasihat. Itu untuk kepentingan ke bawah bagaimana jalannya DKM ini supaya bisa berjalan bagus, rapi, sesuai dengan tugas masing-masing. Kenapa? Dari mulai sekretariat. Nanti ada sisa berikutnya akan saya sampaikan mengenai ngapain aja sih sekretaris. Apakah ini merupakan satu bagian sekretaris? Kira-kira begitu. Kemudian kaitan dengan masalah bendahara. Tadi sudah kita lihat bagus paparannya, artinya apa, simpel, ya, baik dengan masalah perencanaan, masalah penerimaan maupun pengeluaran anggaran. Memang kita tidak bahas ini, belum waktunya sesi masalah membahas. Kalau kita membahas itu, kita ukurannya sehari sampai jam 10 malam mungkin juga nggak kelar
urusan bendahara ya. Makanya dalam kaitan sidang kita ini nanti diatur ada yang namanya tata tertib. Nanti moderator akan ngatur satu kelompok itu diberikan kesempatan ngomong misalnya 2 menit atau 3 menit, menyampaikan dalam wajib untuk ngomong 3 menit, gitu kira-kira. Ya, kalau ngomong bisa 2 menit, gantian. Oh, kelompok lain ngomong 2 menit, 2 menit, 2 menit, 7 kelompok dan bukan 7 udah 14 menit barunya ngomong aja, belum dijawab lagi oleh ini. Nah, makanya dalam masing-masing itu nanti dijelaskan oleh moderator. Tidak boleh mengambil waktu yang berlebihan. Kenapa? 40 menit aja udah diatur di situ. Ini berdasarkan aturan bisa mengembang nanti sampai jam 10 malam. Gitu kira-kira. Memang kita perlu waktu. Kemudian bendahara tadi demikian, nanti kita kembangkan pada saat nanti ada paparan bendahara berikutnya, ya, dan termasuk paparan semua teman-teman seksi yang ada. Karena program kita di sini bagaimana apa yang dibilang tadi moderator, ya, Pak RW, membangun kebersamaan dalam rangka mewujudkan sesuai visi kita. Nah, dalam rangka mewujudkan program kita ke depan yang menjadi yang bagus nanti itu kita bawa pulang selaku oleh-oleh. Kemudian seksi dari mulai seksi Ubudiyah. Ini seksi Ubudiyah dari mulai ketuanya, ketua bidang ada anggotanya 3. Kebetulan hari ini ketuanya Pak Ustadz Haji Abdul Hamid kurang sehat, ya. Kemudian Pak Ustadz Pak Haji Hasan Basri hadir. Haji Hasan Basri ada. Oh iya, palingan itu Pak Ustadz Hasan nggak kelihatan muka. Ya. Kemudian Ustadz Lukman Hakim ada, Ustadz Rohimi ada. Ya, terima kasih hadir karena ketuanya nanti hadir. Namun ya memang keadaan kita maklumi. Termasuk yang nggak hadir lain-lainnya. Tadi disampaikan ada 7 orang, masing-masing punya alasan yang cukup akurat. Kita maklumi. Saya katakan kalau ini berhalangan ya silakan. Kenapa? Ada laporannya dan ada beritanya, itu aja. Ya, terima kasih. Semoga ya kurang sehat juga tetap diberikan ya kesehatan semua tempat ya sedia kala. Dan yang ada tugas masing-masing juga bisa berjalan dengan cepat sukses. Kenapa? Sedianya beliau masing-masing akan gabung pada kita. Kena satu dan lain hal sehingga apa? Mereka izin tidak bisa bergabung sama kita. Kita maklumi. Yang kedua, seksi ini bidang pengembangan sarana dan prasarana. Ini ditambah kurang pengetikannya dan perawatan. Masuk di bidang perawatan nih Pak Haji Rusali nih. Iya. Jadi bisa berbuat juga artinya punya tanggung jawab. Setuju nggak? Nah itu kurang kita maklumin aja. Ini kerjaan luar biasa ini. Meresetak, ya nggak? Aduh, sampai teler-teler ini ada pikiran di konsep ini. Alhamdulillah, yang penting ada oleh-oleh. Walaupun masih banyak yang perlu dibenahi, ya, banyak yang belum sempurna. Kemudian nanti Narawi ada izin, ada acara yang memang yang acara sakral sekali yang bisa ditinggalkan. Kemudian anggotanya Pak Haji Nur Sali hadir, alhamdulillah Pak Muhammad Nur hadir. Kemudian ketua bidang agama ini Pak Ustadz Hasan ada. Jarudin berhalangan karena ada di tugasnya memang nggak bisa ditinggalin, nggak bisa atur dialihkan ke yang lain sehingga Pak dia punya beban, ya akhirnya kita silakan, nggak apa-apa karena tanggung jawab itu juga tanggung jawab umat. Kemudian kaitan dengan Nur Rahman, Ustadz Nur Rahman alhamdulillah hadir. Ya, berikutnya Nasruddin Bilan Master Sosial ada acara dinas juga yang nggak bisa ditinggalkan. Kemudian Jangan Arifin hadir, Mati Yasin, Suhadi, ya ada tadi Pak Suhadi ya terima kasih. Nah ini Suhadi walaupun dia ikut dikukuhkan dan saya katakan
Kalau di antara bidang atau seksi yang masih memerlukan, silakan ajak pelapor ke saya, nanti bahwa ini nanti ada keterangan pertanggungjawabannya, bahwa ada surat, nanti macam ini juga ada surat susulan. Ya, ada surat keterangan bahwa itu bukan main masuk-masuk, ini nyata pada di struktur, ada dasar hukumnya, ada pertimbangannya, gitu. Dan yang lain juga menambah, silakan, dengan catatan bukan asal mau nambah, kemudian juga setelah masuk dalam struktur ikut di dalam kelembagaan kita, ya diam wae gitu kira-kira. Orang-orang rapat nggak mau, orang-orang diajak kumpulan ngomongin ini juga nggak ada sumbangsi ya. Itu kira-kira makanya ketua bidangnya itu harus selektif juga. Kalau misalkan nggak ngerti, silakan ajak. Yang kira-kira memang bisa diajak kerja sama. Intinya ini organisasi sosial, organisasi untuk ibadah. Kemudian LKSK Pak Haji R. Syihabuddin, terima kasih hadir. Asli tidak hadir, nah kita mohon maklum. Kenapa? Beliau juga masih keadaan kurang sehat. Ya. Kemudian Pak Mat Yasin, Edi Mulis, terima kasih. Sapi Basari hadir. Nah ini Pak Sapi Basari ini orang ini aktif Islam. Aduh, ketemu Pak Haji Syihabuddin dia nyambung kira-kira gitu. Yang zaman dulu kita pada main ke belakang, ini nyambung aja, Islam. Iya. Ibarat itu, kalau lagi ada, supaya ada lagi nih, Ustadz tidak mau tidak menyambung nih kira-kira. Ya, itu asalnya apa? Ada punya riwayat tersendiri sama begitu kira-kira. Kemudian, ya sebetulnya termasuk Pak Sekda juga ada aja ya. Iya. Iya. Kemudian yang berikutnya adalah bidang keamanan. Nah ini saya berpikir ternyata ada benernya. Kalau dulu kan pengurus DKM yang dulu setahu saya itu nggak ada keamanan. Ya nggak ada ya? Ada. Oh ada. Perasaan saya sehingga berarti saya salah ini kan yang benar ya. Ini saya kira gitu. Wah nggak aktif loh. Nggak aktif. Iya nggak aktif. Nggak ada gajinya Pak. Nggak ada gajinya. Sekarang ada. Nah, ini materinya belum sama ngomong gaji belum. Jadi bagusnya. Jadi sekarang ini kita buat keamanan. Tujuannya apa? Tujuannya itu ada nanti tertera di dalam masalah tugas penjabaran, tugas fungsinya. Ya, kalau saya ngomongin tugas di sini nanti lama. Kemudian marbot ada satu orang yang itu bukan main itu. Sifat kalau saya pikir tuh anak walaupun begini tuh kayak gosokan. Benar. Waduh, makin bulat ya, enggak. Nah, setelah diajak umroh sama RW, makin kenceng ya, makin kenceng ya enggak. Aduh, pokoknya kalau kita udah kayak di Arab kayak imam ini yang besar ya. Kenapa? Asisten Pak Jamin ya. Apalagi sekarang nih. Nah, waduh, ukurannya dari mulai zuhur siang sampai subuh, siapa tetap zuhur lagi ya. Kenapa? Saya udah bisikin sih, imam lain tolong kata kami mau pada rakar itu supaya apa? Marbot itu bahasa Arab bahasa Inggris itu bahasa. Belum ada tanya jawab belum. Jadi masalahnya ya, itu marbot ini punya peran yang ganda, bukan ganda lagi, double ganda. Full. Waduh. Kalau full kan mentok atas ke bawah. Ini kira-kira lebih dari full gimana? Stres. Super extra. Alhamdulillah, walaupun gajinya lumayan, ya bukan ngomong gaji itu hadiah ya. Hadiah, karena kalau urusan jamaah masih itu bukan gaji. Jadi paling tidak memberikan kesejahteraan bagi dia. Kenapa? Karena sementara ini kalau subuh, saya ini belum bangun di Belterhim. Tapi kalau saya bangun jam 3 di Belterhim belum. Tapi
Tapi hebatnya dia tuh kerjasama duitnya sama Ustadz Basari. Iya. Sapi enggak. Kan kira dia azan, tapi dia mukul beduk gitu gitu. Nah, itu manfaatnya DKM itu udah nggak kelihatan, kelihatan. Dimulai dari pukul beduk. Tadinya Jumatan nggak mukul beduk, sekarang sudah mukul beduk, cuma suaranya itu yang orang nggak keluar. Memang modelnya beduk kayak gendang. Susah, dipukul di sini mentok di sana, kayak dipukul di belakang, jadi nggak antara muka sama belakang itu sama. Taruh di Gitu. sekretariat aja di atas. Iya. Jadi kebelah. Aduh. Jadi serba salah. Ternyata beduk itu saya cek ya di beberapa masjid ke daerah, bahkan yang lebih gede lagi modelnya memang sama. Yang kecilan dari yang kecilan dari kita bentuknya sama, itu yang lebih besar. Lihat di Islamic Center Indramayu, gede banget itu beduknya. Begitu juga, sama. Kalau kita bongkar ya, belakangnya kan suaranya keluar tuh nyemplung. Iya. Loh, aja kira-kira. Dipukul pas itu keluar suaranya keras. Cuman rasanya, nah, bagaimana ya? Sayang. Tahu ada yang ngumpet juga gitu. Aduh. Makanya kalau kata Haji Hasan Basri, mending kita beli yang kecilan aja. Iya, gitu. Ya bener juga. Kecil nyaring. Zaman dulu, perasaan saya tuh beduknya gede dilanggar lor doang kok ngaji Nimon, tempat tinggal. Tapi beduknya dilanggar kok ngaji Subuh itu kecilan, suaranya nyaring banget itu. Dari kayu kelapa. Gua dong. Dari kayu orang kan? Hah? Diambil bawa ke penunggu. Ya, kalau masih gedean dikit dari dari kayu papan gitu. Jadi ceritanya masjid beduknya itu dulu mau nggak ada beduk-beduk kayak gini gitu. Udah modern sekarang gede, pengen keren ya gitu, suaranya bentar. Suaranya nggak bentar, cuma di internalnya tuh getarannya sih boleh. Dipukul mungkin kaca cuma nggak rontok kayu. Cuman suaranya nggak ada. Nah itu nanti barangkali kalau perlu perlu dipikirkan. Nah itulah gambaran mengenai struktur. Setelahnya apa lagi?